Puji Tuhan, andalkan Tuhan, itu beriman namanya ya, beriman. Kita nyambung pelajaran yang kemarin tentang beriman. Ya. Kemarin saya kan sampai kepada Yakobus 2 ya kemarin ya. Sesungguhnya dosa itu lahir saat iman tidak hadir dalam hati kita. Kemarin aku omong begitu ya. Dosa lahir mau cepat, mau dapat cepat, mau jalan pintas, mau dapat sesuatunya, nggak ada iman, nggak bisa nunggu, nggak percaya sama Tuhan. Jadi pakai logika, dan dunia mengajarkan yang cepat gitu ya. Jadi akhirnya melakukan hal-hal yang Allah tidak berkenan gitu. Jadi dosa lahir saat iman tidak hadir di dalam hati kita, ya kan? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dengerin ya. Sehingga oleh iman. Dari mana tahu Yesus ada di kita? Ayo, dari mana? Ya iman. Kalau kita ditolong dalam hal-hal yang tidak mungkin, terus kita berdoa kayak Nino begitu, aduh kalau cuci darah berapa duit, berapa repotnya orang cuci darah gitu ya. Duit ada juga repotnya, ujung-ujungnya juga dia minum kebanyakan aja, salah, tahu nggak? Padahal udah kebiasaan makan kuah, minum gitu banyak, tau-taunya minum ditaker kalau orang cuci darah gitu. Ya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan santan, pedes segala. Akhirnya ujung-ujungnya kalau yang orang tidak disiplin, ujung-ujungnya nggak lama gitu. Orang yang disiplin sekali nurut, saya ketemu temen 15 tahun cuci darah masih hidup sampai sekarang. Jadi oleh iman Kristus diam di dalam hati saya dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini karena firman Tuhan. Ya, tanpa kita bertumbuh di dalam firman, bertumbuhnya di dalam firman membuat iman bertumbuh. Langsung kemarin saya tutup dengan Yakobus, gampang ya. Yakobus ini Yakobus 2 semuanya. Saya ada 5 ayat, 17, 20, 22, 24, 26. Apalnya gampang. 17, 20 langsung cuman 17, 20, habis 20, 22, 24, 26. Ya. Bahwa mau iman doang tanpa perbuatan, iman yang kosong. Kalau cuman iman doang tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Jadi ayat 22, 24, iman baru dibenarkan karena perbuatan-perbuatan yang bersangkutan. Jadi kalau cuman percaya melulu, saya percaya nanti ini ya, saya dijaga sama Tuhan, tapi nggak mau kerja, gitu. Bohong itu nggak mungkin. Jadi ayat 17, 20, 26 tuh sama. Saya ulang ya. 17, 20, 26 sama. Iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Tapi 22 sama 24 baru kelihatan itu perbuatan orang beriman kalau ada perbuatannya. Kalau cuman iman doang emang duitnya datang dari langit. Saya percaya Tuhan akan cukupi saya dengan segala. Janji Tuhan adalah Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Kata Filipi 4 ayat 19. Tapi gak mau gawe di rumah, doa doang. Doa baca firman, pergi persekutuan. Tapi gak mau gawe. Banyak tuh orang begitu. Kok janji Tuhan gak ditepati ya gitu. Tuhan mau berkati dari mana? Emangnya turun dari eternit? Aku bilang begitu ya. Oke. Sekarang kita maju yang ke lanjutannya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita
malah bermegah. Baca ya, baca kalau ada di layar ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Stop. Jadi begini nih. Kan mesti ada perbuatan, mesti ada action. Kenapa action? Karena di dalam kehidupan kita nggak cari perkara, perkara datang cari kita. Selalu ingetin gitu. Dan perkara yang datang seringkali menimbulkan duka cita, bukan menimbulkan sukacita. Ketika berita itu nggak enak, ketika penyakit datang, ketika suami nggak benar, ketika segala macam yang negatif datang, itu membuat kita sengsara. Tapi karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan, kitab suci, ntar saya kasih ayat satu lagi ya di Ibrani 10. Ketekunan bahasa sekarang hampir nggak digunain orang. Ketekunan tapi itu sama dengan apa? Disiplin. Ketekunan sekarang tuh dipakai kata-kata disiplin. Kesengsaraan kita, tahu-taunya kita tinggal di rumah orang, kita kerja jam malam, semua jam penuh. Ini ada kesaksian anak-anak waktu kuliah ya. Dia udah nggak dapat kerjaan di luar gitu, di luar jam kantor. Yang dia dapat apa jam malam gitu kerja. Siang udah penuh. Jadi dia kuliah siang, malam dia kerja lagi gitu. Ya. Tapi mau nggak mau nggak ada kerjaan lagi selain jam malam. Tapi kalau dia terus begitu, kata ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya dong. Mau nggak mau ini gaji paling gede. Tapi mesti kerja malam dan atasannya galak cari orang. Tapi mau gak mau karena dekat rumah kata dia. Kerjanya malam tapi gak terlalu jauh sama rumah, gajinya gede ya. Saya tahanin terus tante katanya. Tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Kenapa bisa ada pengharapan? Teman tulis ya. Karena kita percaya Yesus. Yesus tidak mungkin suruh kita di bawah terus. Dunia berputar, hari berputar. Tuhan gak mungkin kasih kita gelap terus. Tuhan pasti kasih kita terang. Jadi saya selalu omong, di mana ada Yesus, di situ ada pengharapan. Kamu juga bisa tahan uji karena kamu punya iman. Kalau nggak punya iman nggak bisa tahan uji, ya. Banyak orang ketika beruntun dapat persoalan kabur, bunuh diri paling jelek. Kalau nggak belum bunuh diri, stres, ngomel, segala macam. Ayat kelima, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kemarin habis Paskah pelajaran saya tentang bangkit bersama Yesus. Anda boleh belajar lagi itu ya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Bisa juga kamu pikir begini, kalau kamu lagi kecewa, lagi suntuk gitu ya. Coba ingat yang masa lalu. Di saat kamu krisis-krisis, Tuhan kirim orang tulung. Ketika kamu benar-benar di dalam lembah kekelaman, ada aja jalan keluar yang tidak pernah kamu pikirkan. Makanya ada ayat gini nih. Apa yang tidak pernah di dalam hati dan pikiran, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayo di sini siapa yang tahu ayat itu? 2, 3. Apa yang tak pernah, ayo dong semuanya omong. 2, 3. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata
ya tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk siapa? Untuk siapa? Kalau berani ngomong kayak si Linda, untuk saya, maka dalam hari lepas hari dia yakin bahwa dia berjuang untuk taat kepada firman Tuhan. Ya, saya juga berani ngomong begitu. Untuk siapa? Untuk saya. Karena kita berasa kita udah lakukan bagi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Ya, semua yang tidak pernah, coba bayangin toh teman-teman, yang tidak pernah kita lihat, nggak pernah telinga dan tak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya ingat ya, ada satu, sebenarnya tetangga saya masih baru kawin gitu ya, orang nggak sekolah, anak SD juga nggak lulus kali ya. Dia menikah sama sopir, tapi dia orang Chinese gitu ya. Waktu saya baru menikah suka dipukulin. Dia suka lari ke tempat saya. Sebenarnya dia suka lari ke rumah seberang. Lama-lama kan rumah saya jalan kecil gitu, jadi kelihatan. Saya baru pindah, ada orang gitu nangis-nangis. Pokoknya saya tahu cerita, dia dipukulin sama suaminya, dia kabur ke seberang. Akhirnya lama-lama si suaminya berani sama nyonya seberang itu, ditarik bawa pulang. Waktu kenalan sama saya, dia larinya ke rumah saya. Lari ke rumah saya, tapi suaminya nggak berani sama saya. Karena itu sopir bosnya teman saya. Bosnya teman saya, jadi dia nggak berani gitu. Nah, persahabatan cuma gara-gara begitu doang. Tapi saya lihat dia takut sama Tuhan. Dia itu nggak pintar tapi jujur sekali, orangnya jujur dan rajin, tangannya nggak mau diem. Saya senang kalau dia ke rumah saya. Waktu saya pindah di Kosambi, belum ada belakang, dia suka datang. Dia lap semua. Saya kasih dia masuk kamar saya, semua dia lapin, dia pulangin tempatnya. Satu hari ada satu konglomerat, ponakannya saya kenal, cari orang yang bisa dipercaya. Jadi kan biasanya konglomerat paling dikit anak SMA gitu ya kan, sekolah udah tahu. Terus gue udah bilang sama dia, kamu mau gak kerja? Tapi aku gak bilang dulu kerja apa-apa dulu. Pokoknya modal kamu tuh apa? Modal kamu jujur. Modal kamu ya rajin dan bisa dipercaya. Itu pakai aja modalnya gitu. Berjalannya waktu kamu tahu gak? Dia membawahi 16 pembantu. Tapi kan dia dimusuhin dong. Tapi bosnya tuh sayang setengah mati. Dan bosnya punya rumah di Hong Kong, Singapura, jangan ngomong. Kayak pergi ke Senen, tau gak? Ntar gue telepon di Singapura, Singapura, entah di Hong Kong. Ada rumah di Amerika. Terus kan dia gak bisa ngomong Inggris. Di sono kan senggangannya orang yang kayak dia zaman dulu nih. Orang Filipin kan ngomong Inggrisnya pinter. Ada orang tuh. Jadi ngomongnya Tarsan, tau gak ngomong Tarsan. Nah dia suka nangis tuh sama saya. Cik Nat ya, panggil aku Nat ya. Cik Nat, saya ya gak pernah pikir loh saya bisa injak Amerika. Saya gak pernah pikir saya bisa terbang kemana-mana. Coba. Kan si bos kagak di rumah di Amerika, kosong. Nah si bos kan punya temen yang dokter ini dia sebutin, gue tahu semua lah. Numpang di situ. Saya yang bersih-bersihin kamarnya, kan pada tinggal di situ. Kan nggak tahu jalan tuh. Nanti istrinya datang, nanti anaknya, adiknya siapa pada datang, saya yang guiding ke Chinatown kemana. Terus baju dia kan namanya konglomerat, yang datang juga temennya bukan orang bokeh dong. Dia belanja banyak, dia tinggal lempar aja ke Cinat bajunya. Nih bakal udah dia koper gue penuh kasih. Branded semuanya, coba lu. Jadi ya sesungguhnya hari ini
Cari orang pinter ada di mana-mana. Tapi cari orang yang jujur. Jadi orang rajin, orang setia udah langka, aku bilang gitu. Ya. Sampai hari ini mamanya jadi sama orang tuanya si bos si konglomerat karena diambil sama anak perempuannya. Tahu nggak kalau mau pergi gimana? Jangan disebut namanya ya, namanya si Eli aja Eli ya. Eli, saya mau pakai baju yang merah. Tuh, bersihin, sediain. Merah ya, berapa pasang? 4 aja pasang. Kan lemarinya 1 kamar. Dia ambilin sepatu baju merah. Saya yang cocok-cocokin. Jadi dia bukan dikeluarin merah 1, merahnya 4-4 dikeluarin. Nanti si bos tinggal mau pakai merah yang mana. Coba keren apa enggak tuh gitu. Jadi aku selalu kalau cerita tentang apa yang tidak pernah dipikir di hati gitu ya. Aduh, Cinat ya kayak toko, bajunya kayak toko. Waktu pertama kali dia boleh masuk tuh ke kamar anaknya, kayak toko. Emaknya aja kamarnya penuh pakaian saya. Ini anaknya lebih tahu Cinat. Tapi kan si Eli kagak ngerti ini branded apa kagak tahu gitu toh gak. Semuanya diurusin. Luar biasa ya aku lihat gitu. Terus dia sekarang keluar, kenapa? Karena si anak ini punya cucu. Laka lari-lari, dia sakit dengkul. Mau dioperasiin dia takut. Tapi anaknya dia semua masuk perusahaan itu. Coba lihatin. Gak punya kepintaran, gak punya koneksi. Cuman gue juga kebetulan doang kan juga suruh jadi helper tadinya kan. Gak mikir bakal ditaruh di sono gitu. Jadi kalau dia ada yang lampu mati segala, mau ngomong sama siapa nih? Saya keluar sama security. Kan dibilang lu kalau bos udah bilang kalau kamu ada apa-apa, nih tanya security ini. Tapi dia nggak bisa ngomong, nekat aja. Nih kemari, nih lampu mati. Suruh cariin lampu, semua pakai bahasa tangan. Dan dia disayang setengah mati. Kesaksian hidup dia membuat saya tahu hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang yang rajin, orang yang setia, dan orang yang jujur, disiplin gitu, ya kan? Siapa yang kerjain itu? Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 35, 36. 2 kita baca rame-rame ya, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan apa? Disiplin. Disiplin masuk, disiplin baca firman, disiplin doa, disiplin nyatet, disiplin. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi coba dengerin ya. Udah tekun, kan pertama sengsara dulu ya. Roma 5:3 dia sengsara. Habis sengsara menimbulkan ketekunan. Habis ketekunan tahan uji. Tahan uji ada pengharapan. Kalau terus kita tidak melepaskan terus, bertahan terus, maka iman menjadi iman yang tangguh. Nanti ada lawannya iman yang rapuh ya. Jadi iman yang tangguh jadinya apa Helen? Poinnya jadi iman yang tangguh apa? Dimulai orang yang tekun. Tulis dulu gini. Iman yang tangguh muncul dari mana? Dimulai dari saya yang tekun. Ketika saya tekun, saya jadi tabah. Sengsara. Tapi biasalah. Pertama sakit, saya ingat ke dokter gigi. Kan saya lagi ke dokter gigi melulu ya. Sakit sekali, sampai saya teriak sakit. Tapi lama-lama diketok. Udah 2 menit kedua udah gak berapa sakit. Kalau sakit tuh baru pertama doang, cerup sakit.
Tapi kalau udah terus udah gak sakit lagi gitu. Jadi apa itu namanya? Tabah. Terusin aja, terusin. Tahan uji. Karena jadi biasa. Jadi inilah masa saat yang harus saya lalui gitu, ya kan? Jadi saya tabah, dimulai dari orang yang tekun, kemudian mengubah saya menjadi tabah, tahan uji, ujungnya apa? Berpengharapan pada Tuhan yang saya percaya Dia Allah yang peduli, Allah yang mengasihi saya, dan saya sangat tahu Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan saya. Jadi udah biasa, banyak tuh orang yang jatuh kemarin di PHK, yang gajinya dipotong 60%, istrinya kerja. Bayangin tadinya dia bos, sekarang dia bantuin bininya buka PO. Dia kagak mena-mena, dia bantuin istrinya kalau udah buka PO, apalagi yang masak pagi, dia ikut bangun jam 4, dia ikut semua, dia ikut. Lama-lama apa? Biasa. Karena dia hitung-hitung, gaji istrinya, bukan gaji, hasil PO-nya lebih gaji dia sebulan, PO-nya bininya rajin masak, rajin bikin, setengah bulan udah menyamai penghasilan suaminya sebulan. Gitu, ya kan? Jadi menimbulkan pengharapan. Efesus 3 ayat 20 bilang begini. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. 23. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Coba ini ya, kan saya selalu kalau ngomong begitu tuh. Dulu aku udah pernah omongkan, Tuhan asal Eson bisa ngomong aja, asal bisa ngomong aja. Sekarang bukan bisa ngomong, cerewetnya minta ampun. Bisa hafal ayat gitu, ya kan? Karena bagi Tuhanlah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang saya doakan atau apa yang saya pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa kesembuhan yang bekerja di dalam saya, di dalam Edson. Bisa nangkep gak begitu? Jadi Tuhan selalu kasih lebih. Itu pakai bahasa sederhananya. Kita minta 50 dikasih cepek. Minta cepek dikasih nopek gitu. Kok kagak Bu, saya enggak kok gitu kan. Kamu ngomong begitu ya. Enggak kok, saya enggak. Ya nunggu dulu, sabar. Waktu nunggu nih saya kasih tips nih yang saya alami ya. Enggak tahu ayatnya ntar. Sebenarnya ya apa yang kita doakan, kalau itu merupakan kebutuhan tetapi masih belum dikasih, sambil menunggu jawaban kebutuhan kita itu, kebutuhan ya aku bilang ya, bukan kehendak ya, itu sebenarnya Tuhan lagi latih hati kita. Saya ulang ya, percaya saya deh. Ini kemarin perjalanan retret saya omong panjang lebar sama Heri ini ya. Jadi Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan sangat peduli akan keadaan kita. Tetapi yang menjadi kebutuhan kok gak datang-datang gitu ya. Yang menjadi kebutuhan. Kenapa? Sebenarnya Tuhan lagi melatih hati kita. Saya misalnya gimana ya ngomongnya ya. Yang gampang apa nih? Duit aja yang paling gampang duit ya gitu ya. Sebenarnya paling enak kan dulu orang begini nih. Dulu gajinya di bawah 10 juta. Terus dia bilang, aduh kalau dapat 30 juta sebulan keren juga ya. Tuhan kasih 50 juta. 50 juta terus dia kredit. Kredit mobil, kredit segala. Dapat aja bakal sebulannya 15 juta juga.
sebab yang lain bayar kredit gitu ya. Aduh, yang enak kalau dapat 100 juta kali ya sebulan gitu ya. Ada tuh gaji 100 juta, aku tahu ada temanku bisa gaji 100 juta. Kok nggak dikasih-kasih gitu? Sebab apa? Sebab tubuh kita belum siap terima 100 juta. Bisa nangkep nggak begitu tuh? Tubuh kita, apalagi lelaki nih ya. Kalau bisa dapat 100 juta, udah dapat 50 juta aja udah bagus. 100 juta, entar dia piara orang, tahu nggak gitu? Kalau nggak dia judi, kalau nggak apa lagi? Apa? Siapa? Dari? Iya, makanya. Itu apa? Itu belum siap terima. Bisa nangkep gak sih? Jadi Tuhan belum kasih. Makanya tadi pelajaran saya gini nih teman-teman. Jangan kok yang lain dikasih kok saya gak dikasih gitu ya. Ada banyak orang belum siap terima apa yang dia butuhkan. Bisa nangkep gak tuh? Catet ya. Banyak orang belum siap, mentalnya belum siap. Dulu ya ada presenter, penyanyi. Dulu dapat 1 M ada apa sih? Ada lotre 1 M. Terkenal zaman gue masih muda gitu ya. Aku sekarang kan udah mau 80 ya. Itu terkenal presenter penyanyi. Tahu nggak? Dia orang Batak. Dia dapat 1 M, dia pulang kampung, dia pesta karena waktu dia kawin bininya orang Sunda gitu loh. Jadi belum ada kawin adat, tau nggak? Jadi dia mau bikin pesta di kampungnya kawin secara adat. Kan itu nggak perlu sebenarnya nggak perlu kan. Orang anaknya udah banyak, tapi dia pulang kampung dia bikin pesta adat gede-gedean. Tapi gede-gedean itu paling juga habis 200 juta gitu ya. Tapi dia dapatnya 1 M. Zaman dulu ini zaman dulu. Nggak ada setahun. Keluar lagi berita yang 1 M itu udah habis. Dan dia rumahnya biasa aja juga lagi. Anda lihat nggak? Kalau orang belum siap dirinya terima yang besar, maka habis. Bisa nangkep gak gitu? Jadi kita ini kalau berharap Tuhan melakukan sesuatu yang besar, tapi kita gak dikasih kesempatan untuk menerima itu, jangan marah sama Tuhan, jangan ngiri sama tetangga, ngiri sama teman. Kok dia bisa dapat kesempatan, kok saya enggak? Selalu periksa dirimu dengan seksama. Itu ada ayatnya. Kan kita selalu periksa dengan seksama orang lain. Tetapi firman Tuhan bilang periksa dirimu dengan seksama. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ada ayatnya itu. Kalau hati kita udah tulus, hati kita udah berserah, udah segala, pasti kesempatan itu datang. Percaya deh saya. Ya, kalau kamu mau lihat, ini baru kemarin di pastor, saya nggak usah sebut namanya dah. Waktu saya divonis saya stadium 4. Ini pastor yang baru datang kemarin kan, lu tahu kan. Nomor 1 tahu nggak apa yang saya kerjain? Saya ke rumah banyak orang, lebih dari 20 orang. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Dulu saya gengsi melakukannya. Setelah saya minta maaf sama semua, saya jadi tenang. Mau mati terserah Tuhan. Tapi saya disiplin, makan obat semua saya disiplin. Hidup loh sampai sekarang udah 17 tahun. Padahal dokter bilang udah stadium 4 udah parah gitu. Dia hidup kemarin masih kemari. Jadi apa? Benar-benar hati yang gembira adalah obat. Ya. Jadi hati ini loh, Tuhan selalu dikasih kita pencobaan, dikasih masalah.
Tuhan cuman mau rubah hati pikiran kita. Ya teman, ingat itu. Setelah hati pikiran kita bebas, tidak terikat oleh apapun, ya, maka hidup jadi enteng gitu, ya. Kemarin saya udah omong juga, banyak kita terutama ibu-ibu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Biarin, mestinya kita kasih Roh Kudus bekerja melalui kita. Kita nggak bisa apa-apa, urusan anak, urusan mantu, urusan yang gede-gede. Kan ada tuh ayatnya kemarin aku udah kasih. Pikirkanlah sesuai dengan imanmu. Jangan pikirin yang susah-susah. Nanti kamu nggak bisa tidur. Sakit hati sama orang, dia salah ngomong doang. Aduh, nggak bisa ampunin. Yang ngomong seenaknya udah molor, udah ngorok, udah gendut, tambah gendut. Kamu makin hari makin kurus pikirin perkataan orang. Jadi jangan kasih Roh Kudus kerja. Tapi kalau kita yang katanya udah dibaptis oleh Roh Kudus, tapi kita nggak wujud nyatakan Roh Kudus hidup, maka kita mendukakan Roh Kudus. Ada kan ayat itu, Linda? Ya kan? Ada kan? Efesus 4 ayat 30-31. Coba lihat. Mari kita baca bersama-sama, lihat layar ya, nggak usah cari, udah kelamaan. Dan janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan saya menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kan kita ada Roh Kudus. Bahasa rohnya bagus. Kan selalu saya tambahin, merem-merem mengalir nih air dari ujung mata. Aduh, katanya ada Roh Kudus. Tapi mulutnya jahat, tau gak? Dikit-dikit bludrek, cari perkara aja, hal-hal yang mestinya habis, kecil dihabis-habisin, gitu kan? Gede dikecil-kecilin. Belum lagi mulutnya mendukakan Roh Kudus, fitnah. Kita mungkin nggak fitnah, tapi kita suka lebih-lebihin, tau gak kalau ngomong? Kan supaya jadi keren dilebihin. Yang santai aja. Lu udah pada nyumbang belum? Udah. Emang lu nyumbang berapa? Cepet apa nope? Gope. Padahal dia nyumbang cepet, bohong lagi. Ada aja, belum dia fitnah lagi. Kalau fitnah tuh aduh, bukan gua yang mau nih ya, ini mami yang suruh. Nah gitu paling sering tuh. Mami yang mau, mami yang suruh saya kemari, mami. Padahal gua gak ngomong apa-apa. Yang gue cintai dah, diomong-omongin, mami yang suruh, mami yang mau, mami yang ini. Biarin dah. Padahal ayat 31 itu, kalau Anda lakukan itu, kita mendukakan Roh Kudus Allah. Katanya Roh Kudus ada di dalam kita. Saat kita mempercayai Tuhan, kita yakin, itu akhirnya naik gini. Dari percaya kita jadi yakin. Karena punya pengalaman bolak-balik ditolong Tuhan. Akhirnya keyakinan itu lama-lama menjadi iman. Bahwa sesuatu yang besar, yang ajaib, yang luar biasa akan terjadi dalam hidup. Di dalam keluarga, dalam karier, dalam bisnis. Maka akan seperti ada kekuatan dan sukacita dan damai yang besar dalam jiwa kita. Jadi saya bukan gak ada persoalan. Kalian yang dekat sama saya tahu. Saya banyak persoalan di dalam rumah, di dalam mana. Apalagi saya punya komunitas. Yang ini lapor ini, yang ini lapor ini, yang ini lapor ini. Jadi yang mana yang benar? Semuanya benar. Karena kelasnya baru di situ. Tahu gak? Mami coba omong, siapa yang benar nih kalau begini? Semua benar. Mami gak berani ambil keputusan. Bukan,
kelas lu baru di situ. Lu belum nyampe, ntar gue ngomongin apa, lu belum nyampe. Masih sakit hati aja padahal udah jadi pewarta. Udah jadi pewarta begitu aja kesinggung. Sakit hati. Nanti kalau mau ngajarin doa Bapa kami gimana? Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni. Lu ngomong apa? Gue bilang gitu. Kelasnya udah jadi pemimpin kelompok. Coba bayangin. Jatuhnya di tempat yang sama. Pergi pelayanan. Dia main sama laki orang di pelayanan. Udah pelayanan tuh. Pergi pelayanan kan namanya udah kenal firman kan. Nah jadi begitu. Banyak Tuhan kan mau bicara. Tuhan mau bicara kan gak bisa eksplisit suara. Lu putus apa sih kan kagak bisa. Tapi melalui, dengerin saya. Melalui kejadian. Makanya ada pelajaran saya bilang gini. Di balik setiap musibah pasti ada pembelajaran. Jangan dilihat musibahnya. Tetapi di balik musibah ini Tuhan mau omong apa gitu. Nah supaya kita bisa peka akan suara Tuhan. Ya kita mesti dalam situasi bertumbuh dalam iman. Kalau kita enggak dasar iman. Kita rasa kebetulan buset deh. Jadi ingat ya, jangan mendukakan Roh Kudus gitu ya kan. Nih saya kasih contoh di kitab suci perkataan dan sikap. Tulis ya, contoh perkataan orang beriman dan sikap hidup orang beriman. Ini saya cuma kasih 2-3 doang. Kamu ceritakan udah pernah baca kitab Esther kan? Esther menggantikan jadi ratu padahal dia orang Israel, Yahudi, dia orang Israel, ya. Banyak ceritanya baca ada bagus sekali. Tapi waktu dia ke situ ada omnya. Omnya namanya Mordekai. Baca sendiri saya males ceritanya. Pokoknya orang Yahudi mau disikat semua melalui Haman, ya ada jahat si raja punya durna. Nah ceritanya ada durnanya tuh namanya Haman gitu. Mau dikeluarin surat bahwa semua orang Yahudi di negeri itu bakal mati lah gitu kira-kira ceritanya. Nah terus si Mordekai omong sama ponakannya namanya Esther. Esther 4 ayat 14. Catat. Nanti ceritanya baca sendiri. Cuman sedikit kok. Kitab Esther sedikit. Kamu baca deh. Bagus ceritanya bagus. Esther 4 ayat 14. Yuk kita baca. Ini si Mordekai yang ngomong. Perkataan Mordekai kepada Esther. Esther ini ratu loh ya, ratu yang sebenarnya orang Yahudi, tapi dia nggak omong. Terus si Esthernya diem pertama karena ini bahaya. Kan raja ceweknya banyak. Kalau semua mau laporan sama si raja tuh si raja kagak gawe disamperin cewek melulu ya. Jadi kalau ada cewek nyamperin dia kasih tongkatnya. Kalau dia kasih tongkatnya selamat tuh cewek. Lu mau ngomong apa? Ada apa gitu kira-kira. Tapi kalau si raja nggak kasih tongkatnya, cewek yang berani-berani nyamperin si raja mati aja. Nah ini juga menjadi pemikiran si Esther. Suruh ngomong sama Mordekai jangan keluarin surat itu. Tapi itu kan sederhana sekali. Kan dia juga ratu. Kalau dia mau ngomong begitu sama raja, tahu-taunya raja nggak keluarin tongkatnya atau dia mati kan gitu kan. Tapi perkataan Mordekai, mari kita baca bersama-sama. Esther 4:14. 2, 3.
Sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri. Stop dulu, kaunya ini si Esther ya. Sebab sekalipun Esther pada saat itu berdiam diri, terus bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan. Iman bukan nih? Dan kelepasan dari pihak lain. Pihak mana? Mordekai nggak tahu. Tapi yang dia tahu bahwa Allah orang Yahudi sangat mengasihi orang Yahudi. Dia tahu itu. Pasti ada kelepasan dari pihak lain. Dan terusin, engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk soal yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah betul aja kan, karena dia ratu, dia ditanyain terus sama raja, lo mau apa, mau apa. Diulur-ulur terus sama si Esther, diulur-ulur. Sampai akhir ada satu cerita akhirnya bagus sekali. Baca teman-teman, baca buku ini PR, baca buku Esther, kitab Esther sampai selesai. Berulang-ulang, ntar kamu belajar. Itu kitab Esther ya, nggak ada ngomong Tuhan lu, nggak ada. Nggak ada kata-kata Tuhan, nggak ada. Ya di kitab Esther. Ntar kamu baca, coba ada kata Allah, Tuhan, nggak ada. Tapi kayak buku cerita, baca deh ya. Sama Daniel 6 ayat 11. Ingat ya, tadi aku ambil Esther 4:14, akan timbul pertolongan, kelepasan. Kalau pakai bahasa saya gini, Esther lu mestinya nolong karena lu jadi ratu, jadi punya kuasa. Tapi kalau kamu nggak mau nolong, percaya saya punya iman, ada pertolongan dari pihak lain. Gitu, itu ngomongan iman ya. Daniel, Anda udah tahu semua cerita tentang Daniel, bahwa Daniel dipakai oleh 3 raja, bayangin ya. Kan keren dong, Perdana Menteri dipakai sampai 3 raja, padahal dia orang Yahudi gitu ya kan. Sama sekali sama si raja satu, dia bikin patung gede sekali dan orang mesti sembah sujud ke dia. Tapi Daniel gak mau. Coba kita lihat Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ancaman itu membuat iman Daniel tidak bergeming. Kalau kita ada ancaman begini, loteng kan, kita biasanya sembahyang di loteng. Makanya kalau kita ke hotel kan suka ada ujung panah tuh, ada ujung-ujung, ada ujung panah. Itu menghadap ke Ka'bah gitu ya. Jadi waktu zaman Daniel ngadepnya ke Yerusalem. Tapi kalau dia tetap mau sembahyang, mungkin banyak orang tempat dia sembahyang ditutupin tirai. Jadi nggak kelihatan gitu ya kan. Waktu zaman kerusuhan aja tahun 98 saya ingat, jelas-jelas dia orang Katolik, tembok depannya milik orang, dicat, ditulis di cat. Betul nggak begitu banyak ya kan? Begitu aja udah takut gitu ya. Orang juga tahu, tetangga juga tahu. Waktu ditegur kan, anak itu rumah teman saya tuh deket Tomang situ. Lu ngapain sih rumah lu begitu? Lu kan, saya nggak tahu, waktu itu saya di luar negeri. Itu hansip saya yang tulisin. Hansip lu ya nggak berani coret-coret rumah lu, tahu kalau nggak lu suruh, bener nggak? Dia ngeles, dia bilang dia nggak tahu, jadi untuk menyelamatkan dia tulis aja begitu. Nah tapi
Lihat nggak Daniel? Sangat beriman. Seperti biasa dilakukannya. Dia nggak tutup pakai tirai, tapi dia berdoa. Ada lagi di sini. Abraham, Kejadian 22 ayat 5 dan ayat 8. Kejadian 22 ayat 5 dulu dah, ayat 5. Jangan 8-nya. Kejadian 22 ayat 5. Yuk kita baca yang kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Dia mau naik Bukit Muria. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kok kami sih? Kan dia tahu yang jadi korban siapa? Anaknya. Kalau dia akan kembali dia sendirian dong. Tapi dia jawabnya apa? Kami. Iya. Lucu gak tuh? Waktu aku baca bolak-balik ya. Kan mestinya kami akan sembahyang. Ntar saya kembali. Gitu kan mestinya. Kan dia tahu. Dia naik ke atas mempersembahkan anaknya jadi korban. Tetapi kan dia gak bawa korban. Mestinya dia ngomong sama bujangnya. Ntar saya kembali. Tapi dia bilang nanti sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah sekarang baca ayat 8. Di tengah jalan si bocah kan udah gede. Yang ditungguin 20 tahun lebih. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Ini kan bocah lagi dituntun sama bapaknya ya. Ayo bapak. Sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah dia. Di sini sudah ada api, udah ada kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Abraham punya iman gak? Iya. Dia tahu Tuhan itu penuh kasih. Gak mungkin Tuhan mau ambil anaknya. Makanya dengan lantang kan si bocah bingung. Dia kan udah gede. Udah bisa diajak jalan. Jadi dia udah lihat dong korban. Bahwa yang ada binatang yang disembelih, darahnya dicipratin. Ya gak begitu ya. Nah sekarang kau udah naik gunung, kayunya ada, pisaunya ada. Logis lah bocah nanya, korbannya mana? Gitu kan logis. Tapi jawaban Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Dia nggak tahu ada kejepit nggak dia, ada padahal anak udah diikat. Hatinya Abraham kayak apa coba kamu pikir deh, bahwa anak yang akan jadi korban, yang dia bilang ini anak terjanji, dia tungguin 20 tahun lebih, dia ikat dulu dong, kalau nggak bisa meronta-ronta dong. Pisau udah diangkat begini, coba bayangin. Hancur apa tidak hati Abraham. Tapi dia tetap lakukan apa yang Tuhan minta. Bisa gak kita? Kita gak diminta yang paling kita sayang, gak diminta. Cuman jangan terikat gitu. Mau gak, berani gak kita mempersembahkan kesenangan kita. Hobi kita. Apa yang kita sayang untuk Tuhan. Yang Tuhan bukannya jahat mau ambil harta kita, bukan. Tapi Tuhan gak mau kita terikat. Itu aja. Jadi sebelum terlepasan, kalau kita hidup tidak terikat, Tuhan gak minta apa-apa kok. Dia tahu bahwa kita prioritaskan dia dalam hidup gitu. Ya, padahal Abraham belum tahu akan tersedia domba saat pisau nyaris di atas buah hatinya. Menjadi murid Yesus Kristus diperlukan sikap radikal, fanatik, ekstrim dalam menanggapi panggilan secara total. Supaya kita bisa meninggalkan zona nyaman dan segala keterikatan gitu. Ya. Banyak sekali kemarin saya retret ya.
Maka banyak sharing orang yang disuruh sama Tuhan nggak mau gitu. Kalau terlalu besar resiko atau terlalu banyak yang dikorbankan. Kalau cuman selintas, kalau duit lagi kasih contoh, kalau kasih remah-remah dalam batas yang dia mau, selalu dia kasih. Tetapi begitu diminta waktu yang lebih, diminta resiko untuk menjadi pemimpin, diminta uang yang lebih besar, banyak orang nggak mau. Makanya betul, leadership harus berkorban macam-macam. Ya, the miracle worker itu leadership. Kita korban segala-gala. Kalau kita betul nggak ada yang puji-puji, nggak ada. Tapi begitu kita salah, begitu kita lupa, aduh diomelinnya. Nah ini bagus juga nih. Ibrani 10, 38, 39. Ini orang dari orang percaya sudah naik ke tingkat orang beriman. Orang beriman adalah orang yang punya karya. Ingat ya aku bilang ya. Bedanya orang percaya dan orang beriman punya karya. Maka ayat ini berkata, 2, 3 semua baca. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Stop dulu, stop sampai sini. Kan dia udah disebut orang benar. Dan hidupnya udah oleh iman. Nah ini yang tadi gue ngomong nih. Apabila dia mengundurkan diri, kenapa dia mengundurkan diri? Kenapa coba? Udah beriman, udah melakukan apa yang Tuhan suruh. Kok dia mengundurkan diri? Kenapa coba? Ada satu misalnya. Teman ini lagi bad mood, tau gak lagi? Kebetulan lagi bad mood temennya. Jadi ngomongnya rada pakai tanda seru. Jadi kan no one can hurt us like the one we love. Saya biasanya ngomong baik-baik sama Henny. Hari itu gue lagi jengkel, lagi marah, jadi ngomongnya pakai tanda seru. Henny juga lagi nggak bagus, lagi nggak melekat erat. Yang kerja siapa? Iblis. Gara-gara begitu saja, maka ada banyak nasihat. Membangun relasi butuh bertahun-tahun. Tapi putus relasi cuma perlu 2 detik, 3 detik. Artinya apa? Nah itu. Makanya mesti belajar menguasai diri. Jaga mulut, jaga sikap. Enak di kamu, gak enak di aku. Aku udah pernah ajarin itu. Jangan Cun, dia baik Cun. Dia cuman doang mulutnya doang jahat. Hatinya mah baik. Betul apa enggak? Enggak. Betul apa enggak? Enggak. Matius 12 ayat 35. Kita baca semua, lihat di layar. 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Tapi orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Kalau saya tambahin lagi, coba dengerin. Orang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaannya yang baik. Ini jelas. Tapi kalau saya bilang orang yang jahat mengeluarkan hal-hal bisa baik bisa jahat. Ada ayat selanjutnya namanya ular beludak. Coba baca deh. Nah kan, coba kita baca. Ini ayat berapa nih? 34. Ayo semuanya baca. 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi saya mau ngomong begini teman, saya ulang sekali lagi. Kalau hatinya baik, mungkin dia orangnya kasar. Dengerin ya, kasar.
Jadi tapi mulutnya enggak menghakimi orang, enggak menuntut orang, enggak ya menghakimi, ya enggak menghakimi orang. Tapi kalau orang hatinya jahat, dia bisa dua. Kalau dia perlu sama orang, dia bisa baik. Dia bisa merendah. Dia bisa ngomongnya merayu-rayu, mendayu-dayu kalau dia perlu. Tapi kalau orang itu di bawah dia, orang itu dia bisa tekan, waduh. Mulutnya itu makanya dikatain apa? Ular beludak. Hatinya jahat. Kalau hatinya jahat, cabang dua. Bisa baik, bisa jahat. Tapi kalau orang jadinya gak ada yang bilang begini nih. Ibu Cun, dia mah baik, hatinya baik. Tapi mulutnya doang begitu. Iya, aku bilang baca lagi Matius 12 ayat 34 sampai 36 ya. Tadi kan aku udah bilang karakternya kasar. Kayak orang Cina tuh ada yang bagian kayak apa bagian apa gua nggak ngerti. Kalau ngomong kayak orang berantem, tau nggak seberang rumah saya tuh ngomong dialek Chinese, tapi menteriak-teriak gitu kalau ngomong kasar gitu, tau nggak? Karena nggak pernah, udah ngomong kayak kan gua nggak ngerti. Habis dia ngomong kenceng-kenceng udah ketawa ngakak berdua. Nah, tapi itu keras, kasar. Tapi nggak jahat. Bisa nangkep nggak sih bedanya? Bisa nangkep teman-teman? Itu aja mesti belajar. Tapi dia nggak pernah menghakimi orang. Emang orang Madura sama orang Batak juga ngomongnya kan kasar. Dulu saya dikotain gue Cina Batak dulu. Aku dikatain aku Cina Batak sama Ibu Siregar, ya. Aku Cina Batak katanya. Kalau ngomong tegas kasar gini. Tapi kalau orang jahat, mulutnya kelemak-kelemek, tau gak? Ngomongnya lemah lembut, tapi nikem, tau gak nikem? Ya, oke, bisa lah kamu ngerti lah udah biasa begini, ya kan? Ya, tadi aku lagi kasih contoh ya. Nah, ayat 39. Ayat tadi kan Ibrani 10, 38, 39. Sekarang kita ayat 39-nya. 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Lihatin teman. Orang yang mengundurkan diri padahal dia orang benar, orang beriman, ujungnya jadi apa? Binasa. Karena dia udah tahu kebenaran. Dia udah tahu Yesus mati untuk dosa. Ada ayat lainnya di sini tau gak? Yang mendukakan Roh Kudus, nggak ada ampun bagi dia. Ada lagi kan ayatnya itu kan? Kemarin punya kalau nggak salah. Bacaan kemarin kalau nggak salah misa, ya, bahwa udah tahu kebenaran, dia tahu Tuhan sayang dia udah alami bagaimana kasih Tuhan. Tetapi karena clash sama satu orang, dia mengundurkan diri. Masih bagus kalau dia pergi ke persekutuan yang lain-lain. Ada orang saking sakitnya, dia nggak kemana-mana. Dia muter terus sama sakit hati dia. Yang rugi siapa? Malahan ayat bilang, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ini kata ayat loh. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Aku mau omong begini ya. Orang-orang yang percaya apa? Itu kalau gak salah ya. Jadi kan kita suka bokamguan, tau nggak kamguan gitu ya. Kalau orang jahat kita bisa balas, baru puas begitu, ya kan? Tapi anak Tuhan nggak boleh balas, biarin aja, nanti biar Tuhan yang berperkara. Tapi kalau dinasehatin nggak kena, masih mangkreng, ego sebenarnya. Sebenarnya itu namanya kalau aku bilang ya,
Dia lagi jatuh bangun dalam iman. Tapi jangan diturutin. Sebab di sini ditulisnya orangku yang benar. Coba bayangin. Akan hidup oleh iman. Dia harus hidup dengan iman. Artinya apa? Dia harus melepaskan menghakimi itu haknya Tuhan. Gitu loh. Tulis ya. Hidup oleh iman apa? Jangan menghakimi. Hakim itu urusan Tuhan. Bagian kita harus jadi teladan hidup banyak orang. Tapi karena si A, aku jadi mengundurkan diri. Rugi awakmu dewe gitu loh. Apalagi gak ada orang yang deket lagi. Angkat-angkat kamu, ajak-ajak kamu. Kamu terus berputar lingkaran setan itu namanya. Tahu gak? Sebab Tuhan gak senang. Orang yang mengundurkan diri ujung-ujungnya binasa. Tapi Tuhan angkat di kalimat terakhir. Kita adalah orang-orang yang percaya, yang beriman. Dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah, orang kalau lagi mau mengundurkan diri, orang lagi kecewa, lagi apa? Roma 10 ayat 14-15. Roma 10 ayat 14-15. Yuk kita baca 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Stop dulu. Jadi orang beriman mesti bagaimana mau berseru sama Tuhan kalau dia sendiri gak pernah baca firman. Kalau dia gak baca firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di mana ayatnya? Roma 10 ayat 17 ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Kalau cuma dengarnya lagi misa, nggak cukup untuk kita beriman. Seminggu sekali baru dengar dari misa. Kalau lagi misa, kamu fokus sama misa. Kalau kamu nggak fokus, berapa minggu kamu nggak dengar firman Tuhan? Bagaimana kita mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Diberitakan juga kalau kamu nggak cari Dia, bagaimana kamu dengar? Di mana-mana sekarang udah ada persekutuan doa, PA di mana-mana. Kalau aku bilang, kamu mau cari siang, yang malam, dari Senin sampai Minggu, yang hari Sabtu, yang hari Minggu, ada semuanya ada. Bagaimana kita mendengar? Ya kamu nyari apa kagak? Harus aktif dari kitanya. Serius dulu saya bilang. Waktu saya baru bertobat ya, saya nungguin hari-hari di mana saya bisa belajar firman, nungguin nggak sabar. Tapi kalau sekarang nggak usah pergi dari rumah dah, buka YouTube aja dah, buka YouTube kamu udah denger firman terus. Tapi kalau kamu nggak mencari, dari mana kamu mendapatkan? Nggak usah dandan, males gulung rambut, udah di rumah aja pakai HP. Dengerin TikTok kamu rajin, tahu-tahu 2 jam. Kenapa nggak mau buka firman gitu? Dan bagaimana kita dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Oh, udah diutus. Kemarin kumpul 230 orang koordinator. Nanti bulan Agustus para pewarta dan pengajar ada retretnya. Ingat tuh, ya. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar apa Heni? Kabar baik. Jadi teman juga, jangan kita membawa kabar buruk. Jangan kita membawa kabar yang bisa memecah belah. Ya. Tapi kita selalu membawa kabar baik. Belajar terima orang lain apa adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita harus membawa kabar baik. Kalau nggak punya tugas yang pasti, dengerin.
Maka seringkali kita menjadi kurang semangat untuk belajar. Benar apa enggak? Iman yang stuck adalah perlahan tapi pasti turun. Ini adalah waktu yang tepat iblis mulai menggoda kita. Jadi kalau mau beriman, kamu gak bisa bilang ini. Sekarang dulu saya rajin PA Ibu Cun. 3 tahun saya rajin PA. Aduh sekarang saya begini. Jadi gak ada waktu, gak belajar. Aku tanya, iman turun gak? Turun. Dan kamu gak bisa nyambung. Kayak dulu SMP langsung naik SMA, gak bisa. Iman kalau stuck dia turun. Disuruh apa kamu udah gak bisa lagi. Dulu kamu hafal ayat sekali, luar biasa hafal ayat. Sekarang setahun aja kamu gak baca kitab suci, gak doa, kamu udah gak bisa hafal lagi gitu. Karena kalau kamu stuck, imannya stuck, perlahan tapi turun, ini waktu yang tepat bakal si iblis masuk bukan? Apalagi nih, kamu tadinya orang benar yang hidup oleh iman. Bisa nangkep gak? Kalau kamu orang biasa-biasa terus kamu hidup berdosa, ya habis mau apa? Dasarnya belum kuat. Jadi gampang jatuh, namanya iman yang rapuh itu namanya. Anda dan saya sekarang kita harus menjadi iman yang tangguh. Kalau iman yang tangguh seperti tadi, badai, topan. Ada ingat ya, ada perikop tentang 2 macam dasar. Kalau di atas batu ada badai, topan, banjir, angin, dia tetap tegak. Tapi kalau bawahnya bukan batu, jangan kata pakai badai, ada air deres aja, jatuh deh tuh rumah yang dimodalin pakai bambu doang gitu, ya kan? Jangan kata gede-gede ada topan, ada segala. Ayub 1 ayat 7 dulu. Ayub 1 ayat 7. Satu hari ya Tuhan lagi ada anak-anak Allah dan iblis juga ada di situ. Ayub 1 ayat 7. Tuhan tanya nih sama iblis, ayo baca semuanya, baca. 2, 3. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Kerjanya iblis ngapain, Hen? Keliling, pasang mata. Siapa yang lagi rajin baca firman, doa, dia gak bisa masuk. Siapa nih yang lagi sakit hati, mengundurkan diri, nah mulai menghakimi orang, nah itu dia tempatnya. Coba dijawab tuh di 1 Petrus 5 ayat 8. Ngapain si iblis keliling-keliling, gak ada gawe? Banyak gawe, dia cariin orang-orang. 1 Petrus 5 ayat 8. Ayo baca cepetan, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang garis bawahi, ditelan. Iblis bukan nendang-nendang, iblis bukan ketok kepala kita doang, tapi ditelan. Nggak dikunyah, ditelan kayak ular telan kambing, ditelan. Kalau udah telan susah lepas nggak? Kalau ditelan sama narkoba lepas susah apa gampang? Kalau kita ditelan, iblis bilang ngapain kasih gede-gede, segitu juga cukup, lu udah paling gede, tahu nggak? Ditelan sama Rocky Kill, susah. Udah tahu firman, udah diajarin, udah segala, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, duitnya cuma cepek doang keluar. Padahal dulu waktu dia kasih cepek, gaji dia 10 juta. Sekarang gajinya udah cepet tiau, kasihnya berapa? Hari yang jauh tahu kan gue.
Oke, jadi ingat ya, jangan kasih kesempatan iblis masuk. Saya udah mau tutup ini. Jika Allah mengabulkan permintaan kita secepat yang kita minta, percayalah, maka iman kita tidak pernah bertumbuh. Waktu dan beriman ibarat saudara kembar, saling terkait dan saling bekerja sama dengan harmonis. Saya ulang ya. Waktu dan iman. Waktu dan orang beriman. Kita kan mau makin beriman, ya kan? Sama waktu ibarat saudara kembar. Semakin kita mau beriman kepada Tuhan, gak bisa instan. Semakin kita mau beriman, Tuhan gak kasih cepat. Sabar. Nih, saya kemarin udah ngasih apa belum, saya gak lupa. Kalau sabar terhadap keluarga adalah kasih. Sabar kepada orang lain itu kita hormat, kita segan, prioritaskan dia lebih penting. Jadi sabar nungguin dia ngomong. Padahal udah mau nyaut, dia ngomong. Tapi saya ada satu orang ya, kalau ngomong mesti gue bilang gini dulu nih. Dengerin ya, yang telepon saya sama kamu. Jadi yang perlu ngomong siapa? Saya. Kamu ngomong dari tadi koma terus. Gak ada titiknya, jadi saya kapan masuk? Oh iya. Ada orang gitu. Ngomongnya koma terus. Kita gak kebagian ngomong. Jadi sabarnya juga keluar saya. Tapi kalau sabar ada orang yang diem, orang ngomong sampai capek, sampai ngantuk dengerin orang ngomong. Kesabaran pada diri sendiri itu adalah yakin. Belum beriman semua tapi punya keyakinan. Tapi kesabaran kepada Tuhan baru itu iman. Nungguin waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan kapan. Dan selama waktu menunggu adalah waktu Tuhan membentuk hati kita. Kalau kita mau jadi murid Yesus diperlukan yang radikal, fanatik dan ekstrim. Semua yang ikut Tuhan ekstrim itu sebenarnya dia orang yang serius. Kalau dia bilang, aduh jangan begitulah Cun, terlalu ekstrim, gak usah, kita biasa-biasa aja. Jangan yang seru-seru begitu, biasa aja Cun. Nah, banyak orang ngomong gitu. Dalam kehidupan saya kasih tutup closing statement. Kalau kita salah bisa diperbaiki yang pertama. Kalau kita gagal bisa diulangi. Ketiga, kalau kita jatuh harus bangkit kembali. Tapi ingat jangan pernah menyerah. Kasih tanda tuh. Untuk menyelesaikan kehidupan ini. Jangan pernah menyerah ketika kita berjalan dalam kebenaran. Sebab nama Yesus memberikan pengharapan bagi kita. Banyak orang bisa memberi harapan. Tetapi hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepastian. Udah ya, singkatnya yang tadi pelajaran. Percayalah jikalau kamu mau bersabar dan bertekun, maka pengharapan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan akan memberikan kepadamu lebih daripada yang kita pikirkan.